Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wanda Patresia, NPM 203100086. Saya dari kelompok 10. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dua klinis yang merupakan tugas dari laboratorium anatomi pertemuan 2. Baik, untuk klinis yang pertama itu ada salpingitis. Nah, definisinya, salpingitis adalah infeksi atau peradangan pada saluran tuba. Apabila tidak ditangani, maka infeksi ini akan menyebabkan kerusakan pada tuba Fallopi secara permanen yang menyebabkan sel telur yang dikeluarkan dari ovarium tidak dapat bertemu dengan sperma, yang dapat menyebabkan infertilitas atau kemandulan. Untuk etiologinya, disebabkan oleh bakteri penginfeksi seperti Mycoplasma, Staphylococcus, dan Streptococcus. Salpingitis bisa juga disebabkan oleh penyakit seksual menular seperti gonorea, chlamydia, infeksi puerperal, dan post-abortus. Dapat juga timbul radang adnexa seperti akibat dari tindakan kuratase, laparotomi, pemasangan IUD, dan sebagainya. Dan perluasan radang dari alat yang letaknya tidak jauh seperti appendix. Untuk patofisiologinya, infeksi biasanya berawal dari bagian vagina dan menyebar ke bagian tuba Fallopi. Infeksi dapat menyebar melalui pembuluh getah bening. Infeksi pada salah satu tuba Fallopi biasanya menyebabkan infeksi yang lain. Dan pada beberapa kasus, salpingitis disebabkan oleh infeksi bakteri seperti Mycoplasma, Staphylococcus, dan Streptococcus. Selain itu, salpingitis dapat disebabkan oleh penyakit menular seksual seperti gonore dan chlamydia. Infeksi ini dapat terjadi sebagai berikut: naik dari kafum uteri, menjalar dari alat yang berdekatan seperti dari appendix yang beradang, lalu hematogen terutama salpingitis tuberkulosa. Salpingitis biasanya bakterial dapat diperkenalkan dalam berbagai cara, termasuk hubungan seksual, penyisipan sebuah IUD, keguguran, aborsi, melahirkan, dan appendicitis. Nah, untuk epidemiologinya, lebih dari 1 juta kasus salpingitis akut dilaporkan setiap tahun di Amerika Serikat. Namun jumlah insiden ini mungkin lebih besar karena metode pelaporan tidak lengkap dan terlalu dini. Dan juga bahwa banyak kasus dilaporkan pertama ketika penyakit itu telah pergi begitu jauh, bahwa mereka telah mengembangkan kronis komplikasi. Bagi wanita berusia 16-25 tahun, salpingitis adalah infeksi serius yang paling umum. Ini mempengaruhi sekitar 11% dari wanita usia reproduktif. Salpingitis memiliki insiden yang lebih tinggi di antara anggota kelas-kelas sosial ekonomi yang rendah. Nah, untuk faktor resikonya, resiko pada wanita yang tidak menikah itu hubungan seks di usia muda dan punya lebih dari satu pasangan. Infeksi dapat mencapai tuba bila aliran menstruasi berbalik dan terbukanya serviks saat menstruasi. Faktor lain termasuk prosedur pembedahan di mana melewati serviks, misalnya endometrial biopsi, kuretase, histeroskopi. Nah, resiko lain terjadi jika suatu faktor dalam vagina dan serviks yang menyebabkan organisme penginfeksi bermigrasi naik ke tuba. Misalnya, pemberian antibiotik lokal, ovulasi menstruasi, penyakit menular seksual atau PMS, atau sexually transmitted disease atau STD. Yang terakhir, dari hubungan seks dapat memfasilitasi penyebaran penyakit dari vagina menuju tuba. Contohnya, kontraksi uterus sperma ikut membawa agen ke arah tuba. Untuk penata laksanaannya, yang pertama itu penata laksanaan perawatan penyakit salpingitis dilakukan dengan pemberian antibiotik. Ini dilakukan sesering mungkin sampai beberapa minggu. Antibiotik dipilih sesuai dengan mikroorganismenya yang menginfeksi. Pasangan yang diajak berhubungan seksual harus dievaluasi, di-screening, dan bila perlu dirawat. Untuk mencegah komplikasi, sebaiknya tidak melakukan hubungan seksual selama masih menjalani perawatan untuk mencegah terjadinya infeksi kembali. Selanjutnya, perawatan penderita salpingitis di rumah sakit adalah dengan memberikan obat antibiotik melalui intravena atau infus jika terdapat keadaan-keadaan yang mengancam jiwa ibu. Yang selanjutnya itu pembedahan pada penderita salpingitis dilakukan jika pengobatan dengan antibiotik menyebabkan terjadinya resistan pada bakteri. Tubuh ovarium abses mungkin memerlukan eksisi bedah atau aspirasi transkutan atau transvaginal, kecuali pecah diduga.
lembaga terapi antibiotik dosis tinggi di rumah sakit dan terapi monitor dengan USG. Untuk komplikasinya, pada pasien salpingitis umumnya disebabkan oleh kerusakan tuba Fallopi. Komplikasi dapat terjadi akibat tingkat infeksi yang tinggi dan penanganan penyakit yang lambat. Beberapa komplikasi yang dapat terjadi akibat salpingitis adalah hidrosalping, infertilitas atau kemandulan, dan kehamilan ektopik. Untuk prognosisnya, salpingitis prognosisnya bergantung pada usia dan faktor resiko pasien. Namun, kebanyakan pasien dapat sembuh dengan baik. Resiko komplikasi salpingitis itu tadi ada infertilitas atau kemandulan, abses tuba ovarium, dan kehamilan ektopik. Untuk pencegahannya bisa dilakukan kegiatan seksual yang sehat. Yang kedua, pemeriksaan kesehatan rutin pada diri Anda dan juga pasangan. Lakukan pemeriksaan ginekologi maupun tes infeksi menular seksual untuk mendeteksi gejala penyakit radang panggul dan penyakit lainnya. Makin cepat penyakit terdiagnosis, maka semakin besar pula tingkat kesuksesan untuk pengobatannya. Yang ketiga itu pertahankan kebiasaan kebersihan yang sehat. Hindari mencuci vagina dan bilaslah alat kelamin dari arah depan ke belakang. Seusai buang air untuk mencegah bakteri masuk melalui vagina. Yang terakhir, hindari atau pantang berhubungan seksual dengan beberapa saat, khususnya setelah persalinan, keguguran, aborsi, atau setelah melakukan prosedur ginekologi lainnya untuk menjaga agar kondisi rahim tetap aman dari infeksi bakteri. Yang kedua itu ada inclusion kista atau kista epidermal. Nah, kista epidermal ini dikenal juga sebagai kista sebaceous. Adalah kondisi timbulnya benjolan di bawah kulit yang bersifat jinak dan berisi keratin. Kista ini sering terletak di wajah, leher, tangan, kaki, alat kelamin, jari, dan bagian dalam pipi. Kista ini tumbuh lambat dan umumnya tidak berbahaya. Untuk etiologinya, kista epidermal ini biasanya timbul karena merupakan akibat dari inflamasi atau akibat dari implantasi fragmen epidermis karena trauma tusuk. Untuk patofisiologinya, kista epidermal terjadi akibat proliferasi sel epidermal dalam ruang yang sirkumskip pada dermis. Pada analisis kista epidermal, struktur dan pola lipidnya sama seperti sel epidermis. Kista epidermal mengekspresikan sitokeratin 1 dan 10 yang berasal dari infundibulum dari folikel rambut. Inflamasi dimediasi oleh bagian berkeratin pada kista epidermal, dan proses ini terjadi secara sekunder akibat rupturnya dinding kista dan pengeluaran bahan di dalamnya yang merangsang terjadinya respons inflamasi. Untuk epidemiologinya, kista epidermal ditemukan pada rentang umur yang luas, yaitu antara lahir hingga usia 72 tahun, tetapi mayoritas pada dekade ketiga dan keempat hidup. Milia yaitu kista epidermal kecil temporer umum terdapat pada bayi baru lahir. Untuk kista epidermal ini terutama ditemukan pada jenis kelamin laki-laki 2 kali lebih umum daripada wanita. Tidak terdapat predileksi ras tertentu. Lalu pigmentasi pada kista epidermologi itu lebih umum ditentukan pada individu berkulit gelap. Untuk faktor risikonya itu meliputi yang pertama ada setiap cedera, prosedur pembedahan kecil, dan yang terakhir itu tindik pada tubuh. Untuk penata laksanaan, pada umumnya kista epidermal tidak memerlukan pengobatan, kecuali terdapat keluhan secara kosmetik. Namun demikian, pada beberapa kasus dilaporkan dapat terjadi keganasan. Pilihan pembedahan yang biasa digunakan adalah bedah insisi dan drainase, dan bedah eksisional. Bedah insisi adalah salah satu teknik bedah konvensional yang digunakan untuk menangani kista epidermal. Namun saat ini teknik ini banyak ditinggalkan karena tingginya angka rekurensi setelah pembedahan yang disebabkan apabila kapsul kista masih tertinggal, sedangkan bedah eksisional merupakan pilihan terapi non-konvensional yang banyak digunakan saat ini karena tingkat keberhasilan terapi yang tinggi dan dengan angka rekurensi yang rendah. Untuk komplikasinya, sejumlah komplikasi yang dapat terjadi akibat kista epidermoid atau epidermiologi. Yang pertama ada peradangan pada area sekitar kista. Yang kedua infeksi, terutama akibat memencet kista sampai pecah. Yang ketiga itu kista tumbuh kembali, terutama bila tidak ditangani dengan operasi. Untuk prognosis, pada umumnya kasus kista epidermal yang telah dilakukan pembedahan akan menunjukkan prognosis yang baik, dengan angka kesembuhan penyakit yang tinggi, dan jarang terjadi rekurensi. Diagnosis yang dini dari kista epidermal memberikan hasil kosmetik dan fungsional yang baik. Kasus rekurensi
terjadi bila kapsul kista tertinggal, sehingga sering menimbulkan lesi yang baru pada pasien. Nah, lesi dengan inflamasi menimbulkan respon pengobatan yang lambat dan meningkatkan resiko terjadinya malignansi, sehingga memerlukan penata laksanaan segera agar dapat menimbulkan respon terapi yang baik pada pasien. Untuk pencegahan, sampai saat ini belum ada metode yang dapat digunakan untuk mencegah kista epidermal. Namun, tindakan yang cepat saat ada trauma kulit dapat mengontrol timbulnya kista ini. Sekian penjelasan saya mengenai dua klinis tadi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.